Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah mau mendengarkan pembahasan pada hari ini. Baik, di sini Ibu akan membahas mengenai latihan Fumi 1 tadi yang sudah kalian kerjakan ya. Nanti di jam 12.15 silahkan masuk kembali ke dalam Sokrates. Di situ Ibu bukakan latihan untuk Fumi yang kedua ya, dengan harapan memperbaiki nilai yang mungkin masih kurang dari latihan di Fumi 1 ini ya. Ibu mulai dibahas soal nomor 1, jamur yang digunakan untuk membuat tempe adalah, nah ini sebelum kita mengetahui peranannya lebih dahulu gitu ya, kita harus tahu jamur membuat tempe itu masuk ke dalam divisi apa. Kemarin kan kita sudah tahu ya ada 4 divisi dari kingdom fungi. Yang pertama ada Zygomicota, kemudian ada Ascomycota, lalu ada Basidiomycota, dan Deuteromycota. Nah, sekarang kita cari tahu dulu nih, yang punya peran membuat tempe itu contoh spesiesnya siapa, sehingga kita bisa mengetahui spesies tersebut masuk dalam kelompok divisi yang mana. Nah, perannya apa nih? Kita lihat yang A, Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae ini adalah divisi dari Ascomycota, ya, Ascomycota yang mana punya fungsi sebagai apa? Dia itu berperan sebagai ragi. Ragi itu kan biasanya memecah gula ya menjadi alkohol, makanya biasa digunakan dalam pembentukan alkohol, dalam pembentukan roti, tape, seperti itu. Lalu Rhizopus oryzae. Nah, Rhizopus oryzae ini masuk dalam kelompok Zygomicota ya. Silakan kamu baca sendiri buku kamu ya. Masuk dalam kelompok Zygomicota. Nah, apa peranannya? Nah, peranannya ya ini yang untuk membuat tempe gitu ya. Jadi jawaban dalam proses pembuatan tempe jamur yang digunakan adalah Rhizopus oryzae yang sebagai ragi tempe. Volvariella volvaceae. Volvariella volvaceae ini adalah kelompok dari Basidiomycota. Kenapa? Karena kalau dari bahasa lokalnya Volvariella volvaceae itu adalah jamur merang. Adalah jamur merang, di mana jamur merang ini punya tubuh buah. Berarti kalau punya tubuh buah itu adalah kelompok dari Basidiomycota. Nah, ini ada Aspergillus, oryzae, dan Niger. Keduanya ini sebenarnya kalau kamu baca dari buku, di bukumu itu dibilang adalah masuk kelompok Deuteromycota ya. Namun secara penelitian Aspergillus ini sudah masuk dalam kelompok Ascomycota. Silakan nanti kamu cari tahu peran dari masing-masing ini, Aspergillus oryzae dan Aspergillus niger. Kedua, apabila roti dibiarkan terlalu lama akan tampak bercak-bercak hitam yang menempel pada roti. Bercak hitam tersebut merupakan jamur. Nah, ini yang waktu itu pernah Ibu ceritakan. Jadi ketika kamu menyimpan suatu roti gitu ya, yang sudah basi gitu, kamu bisa menemukan di sudut-sudutnya, mungkin di sini gitu ya, di area-area sini ada yang warna-warna hitam gitu ya, yang sudah bercak-bercak hitam gitu ya. Nah, ini tuh akibat dari siapa? Akibat dari infeksi jamur ya kan. Nah, walaupun kamu misalnya mau tetap memakannya gitu ya dengan alasan orang cuman di pinggirnya aja, nah itu tetap nggak boleh ya. Jadi istilahnya kamu cuma potek di bagian ini aja, kamu makan area ininya, sebenarnya tetap nggak boleh. Kenapa? Karena struktur dari jamur kita tahu, struktur jamur itu tersusun atas hifa. Hifanya itu pasti sudah menjalar di seluruh bagian dari roti ini, sehingga kalau sudah ada yang berjamur di suatu makanan lebih baik tidak dikonsumsi lagi. Nah, sekarang jamur apa sih yang menginfeksi roti gitu ya, sehingga roti tersebut muncul bercak-bercak hitam? Oke, itu jawabannya adalah tadi kita tahu Rhizopus oryzae itu sebagai pembuatan tempe gitu ya. Berarti bukan. Aspergillus niger ini punya peran apa?
Aspergillus niger ini kalau kita lihat dari buku ya, ini punya peran sebagai pencernih sari buah gitu ya, berarti juga bukan. Rhizopus solonifera. Rhizopus solonifer ini yang punya peran sebagai atau menjadi dampak bercak-bercak hitam pada roti yang sudah basi. Berarti jawabannya Rhizopus solonifer. Saccharomyces cerevisiae tadi udah kita bahas. Ini adalah pembuatan alkohol, Volvarilla volvaceae, jamur merang ya. Itu nomor 3. Seorang siswa menemukan jamur menempel pada kayu lapuk, bentuknya seperti kuping, dapat dimakan sebagai sumber protein. Jamur tersebut dikelompokkan ke dalam. Nah, sekarang kata kuncinya apa? Dia kalau menempel pada kayu memang sifat dari jamur ya. Sifat jamur itu kan memang saprofit ya. Saprofit itu artinya dia menempel pada inang gitu ya. Jadi ini bukan ciri yang utama, tapi dibilang di sini ada bentuknya seperti kuping. Nah, kalau punya bentuk-bentuk kayak begini, bentuknya seperti kuping, bentuknya payung, bentuknya kancing gitu ya, berarti dia dikategorikan adalah jamur yang punya tubuh buah ya. Kalau jamur yang punya tubuh buah itu berarti masuk dalam kelompok yang mana nih yang punya tubuh buah? Ya, kelompok Basidiomycota. Nomor 4, diketahui bahwa jamur dapat hidup di hutan yang lebat karena kenapa jamur itu harus hidup di hutan yang lebat? Berarti dalam suasana yang lembab ya kan. Nah, kalau suasana yang lembab itu alasannya apa sih gitu ya? Karena apa? Apakah karena memerlukan sinar matahari? Buat apa ya? Jamur kan tidak bisa melakukan proses fotosintesis ya, dan hutan yang lebat itu berarti naungan cahaya mataharinya juga tertutup ya kan, berarti bukan jawaban yang tepat. Memerlukan tempat yang sejuk, tidak membuat sendiri makanannya, tidak memerlukan banyak air, hidup di tempat kering. Kalau hidup di tempat kering itu bukan tempat hutan lebat, itu berarti lembab, berarti banyak air ya gitu ya, sehingga jawaban yang tepat gitu ya untuk pertanyaan ini adalah memerlukan tempat yang sejuk. Kenapa? Karena dengan tempat yang sejuk berarti suasana lembab, berarti kadar air tinggi gitu ya. Kenapa? Karena kan jamur itu memang cenderung hidupnya berada di air gitu ya. Maksudnya harus ada airnya gitu, memudahkan sporanya untuk bergerak gitu ya, hifanya bergerak gitu, melakukan proses reproduksi. Terus nomor 5, ciri yang dimiliki oleh jamur pada gambar. Nah, ini gambar dari secara mikroskopis, ini gambar siapa? Ini adalah kelompok dari jamur Zygomicota. Coba dilihat di buku kamu. Ya, pasti gambar jamur Zygomicota seperti ini. Terdiri dari apa sih ini bagian-bagiannya? Ini adalah rhizoid. Kemudian di sini ada stolon. Lalu yang bagian menjulang menopang kotak spora ini adalah sporangiovor. Dan ini adalah kotak spora atau yang kita sebut sebagai sporanium. Nah, berarti kalau di dalamnya ada spora, berarti nanti kalau pecah gitu ya, akan mengeluarkan apa? Akan mengeluarkan sporanium spora. Oke ya. Mana sekarang ciri yang benar? Berarti berdasarkan ciri dari Zygomicota, hifa bercabang dan tidak bersekat. Hifa bercabang dan tidak bersekat, benar ya ciri dari Zygomicota. Pembiakan terjadi secara seksual dan aseksual, betul juga. Seksual dan menghasilkan spora dalam askus. Kalau ada kata askus berarti ini kelompok dari Ascomycota. Berarti bukan ya. Mempunyai hifa bersekat-sekat juga bukan kelompok dari Zygomicota. Spora dibentuk basidium. Basidium ini punyanya siapa? Punyanya Basidiomycota. Berarti juga bukan. Membentuk spora berdinding tebal disebut zigospora. Kalau ngomongin ada zigonya, berarti ini punya Zygomicota. Jadi jawabannya adalah 1,
6. Jadi kita lihat optionnya 126 yang B. Siapa yang cara baca soalnya kayak gini, apa langsung copy paste gitu ya kalau menjawab soal. Nomor 6. Lumut kerak merupakan organisme hasil simbiosis antara. Oke, nah ini yang belum Ibu sempat bahas ya dalam pertemuan kita terakhir. Jadi fungi itu memiliki interaksi ya. Jadi fungi itu mengalami interaksi dengan dua organisme. Yang pertama ada organisme alga dari kelompok protista mirip tumbuhan dan akar tanaman tingkat tinggi. Berarti ada tingkat rendah dong? Ya, ada. Ya, jadi fungi itu berinteraksi dengan kedua ini ya, dengan alga dan akar tanaman tingkat tinggi. Nah, interaksi yang terjadi itu adalah interaksi yang menguntungkan bagi keduanya. Berarti baik fungi maupun alga atau akar tanaman tingkat tinggi, mereka sama-sama mengalami simbiosis secara mutualisme ya. Keduanya saling menguntungkan. Nah, disebut apa ketika fungi berinteraksi dengan alga? Ini yang disebut sebagai lichen atau lumut kerak. Terus kalau misalnya berinteraksi dengan akar tanaman tingkat tinggi, ini disebut apa? Disebut mycorrhiza. Oke, nah baik lichen maupun mycorrhiza, mereka itu kan adalah kelompok dari baik alga maupun akar tanaman gitu ya. Mereka kan adalah kelompok produsen ya, organisme produsen. Berarti alga dan tanaman ini adalah organisme autotrof ya. Karena kenapa? Karena bisa menghasilkan makanan sendiri gitu ya dengan proses tahapan fotosintesis. Sedangkan fungi ini adalah organisme heterotrof. Berarti kalau seperti itu, secara keuntungan, fungi itu dapat apa ketika berinteraksi dengan alga dan tanaman, gitu ya, mendapatkan hasil fotosintesis, gitu ya, karena mereka alga dan akar tanaman ini bisa melakukan proses fotosintesis. Tanaman ini walaupun dia menempelannya pada akar, tapi tanaman itu kan melakukan tahapan fotosintesis, ya kan? Nah, dilakukan di organ daun. Otomatis dari daun pasti akan diedarkan hasil fotosintesis tersebut ke seluruh organ tanaman. Jadi pasti akar pun menerima hasil fotosintesis. Di mana akar ini ditempeli oleh fungi, berarti fungi juga kedapatan hasil fotosintesisnya. Gitu ya. Begitu juga dengan alga. Sekarang apa dampak dari atau apa yang diberikan fungi ketika melekat pada alga dan akar tanaman gitu ya. Kita tahu karena fungi ini heterotrof, jadi dia nggak bisa ngasih sesuatu yang dalam bentuk hasil makanannya yang dia buat sendiri gitu ya. Tapi dengan cara apa? Karena tadi balik lagi struktur fungi yang tersusun atas hifa, hifanya ini nanti akan menjalar gitu ya, menjalar mencari air dan nutrisi gitu ya. Jadi air dan nutrisi gitu ya, air dan unsur-unsur hara itu yang nanti akan diberikan kepada alga dan tanaman, sehingga ketika fungi berinteraksi dengan alga dan tanaman, tidak akar alga dan tanaman ini tidak akan kekeringan gitu ya, karena hifa dari fungi itu bisa mencari air sampai jauh sekalipun gitu ya. Oke, itu yang simbiosis yang terjadi dan keuntungan yang mereka bisa dapatkan masing-masing. Nah, sekarang untuk lichen ini disebut sebagai lumut kerak gitu ya. Biasanya dia merupakan organisme yang disebut sebagai bioindikator gitu ya. Maksudnya apa? Jadi karena keberadaan lichen itu bisa dijadikan suatu indikator gitu ya. Indikator apa? Indikator lingkungan bersih gitu ya, udara bersih. Berarti kalau misalnya sebagai indikator udara bersih, kemungkinan besar kita bisa menemukan lichen di mana ya? Berarti kita bisa temukan di daerah pegunungan ya yang masih minim polusi gitu. Nah, kemudian mycorrhiza ini
Ada dua tipenya, ya. Ada ektomikoriza dan ada endomikoriza. Bedanya apa, gitu ya? Bedanya letak hifa fungi melekat pada akar tanamannya. Kalau ektomikoriza, namanya tanaman itu kan pasti punya jaringan ya. Jadi misalnya ini akar tanaman yang muncul di permukaan, gitu ya. Nah, fungi itu hanya menempel sampai jaringan yang terluar aja. Nah, jaringan terluar dari tanaman itu disebut sebagai jaringan epidermis. Sehingga ektomikoriza itu adalah fungi yang melekat pada akar tanaman di bagian epidermis saja. Terus bagaimana kalau yang endomikoriza, namanya aja endo, berarti dia ke arah dalam, berarti jaringannya dia melekat sampai ke bagian dalam. Nah, melekat sampai kemana nih bagian dalamnya? Sampai ke bagian korteks, jaringan korteks dari akar. Ya, nanti kita akan bahas tentang jaringan-jaringan ini di kelas 11. Intinya, kalau epi berarti permukaan, berarti dia hanya melekat di bagian permukaan dari jaringan akar, sehingga disebut sebagai ektomikoriza. Tapi kalau melekat sampai ke jaringan terdalamnya, yaitu bagian korteks, itu disebut sebagai endomikoriza. Oke, ya, itu sekilas tentang simbiosis atau interaksi yang terjadi fungi dengan organisme lain. Nah, untuk jawab soal nomor 6 berarti kita udah tahu ya, lumut kerak itu adalah lichen yang merupakan simbiosis antara gimana? Jamur dengan ganggang atau alga ini ya. Oke. Nomor 7, tubuh buah pada jamur merang, Volvarilla volvaceae, merupakan tempat pembentukan. Nah, tubuh buah nih. Tubuh buah merupakan tempat pembentukan apa gitu ya. Kemarin kita udah tahu dalam pembentukan tubuh buah pasti nanti akan terjadi pembentukan kotak spora atau basidium, di mana nanti basidiumnya ini berada di mana gitu ya. Basidium ini berada di lamela-lamela yang terdapat di tubuh buah Basidiomycota. Ya, ini adalah kelompok dari Basidiomycota ya. Oke. Lanjut, kemudian nomor 8, bagian dari jamur di samping yang dapat dimakan berupa apa namanya? Ini kan bagian tubuh buah ya. Nah, kemarin udah Ibu jelaskan bagian tubuh buah yang bisa dimakan adalah basidiokar, atau ya inilah, ini bisa dimakan gitu ya. Bagian basidiokar. Tape singkong merupakan contoh produk fermentasi yang melibatkan beberapa jenis mikroorganisme. Mikroorganisme yang menghasilkan rasa asam pada tape singkong adalah, yang mengubah gula. Berarti ya, singkong itu kan berupa gula ya, karbohidrat dalam bentuk gula gitu ya. Kemudian berarti menghasilkan rasa asam. Rasa asam dari mana? Karena proses fermentasi ini menyebabkan perubahan gula menjadi apa? Menjadi alkohol gitu ya, atau menjadi asam gitu ya, kondisi asam gitu, sehingga menyebabkan adanya rasa asam ketika melakukan proses fermentasi. Nah, siapa tadi yang berperan sebagai pemecah gula menjadi alkohol? Ya, ini Saccharomyces cerevisiae. Nah, Aspergillus venti ini apa? Ini dalam pembuatan kecap ya, punya peran dalam pembuatan kecap. Di Neurospora crassa ini dalam pembuatan oncom. Penicillium notatum ini antibiotik ya. Harus tahu. Rhizopus oligosporus, nah ini juga sama ya. Ini juga punya peran dalam proses pembuatan tempe gitu. Terakhir, pernyataan berikut yang merupakan manfaat mikoriza bagi tanaman. Nah, tadi nih manfaat mikoriza. Mikoriza berarti adalah interaksi antara fungi dengan akar tanaman, ya, akar tanaman tinggi. Siapa? Apa perannya manfaat mikoriza bagi tanaman? Berarti manfaat funginya, gitu ya. Yang mana? Apakah membantu pertumbuhan bintil akar? Enggak, ya, enggak ada hubungannya. Mengoptimalisasikan penyerapan air dan unsur hara, penyerapan air dan unsur hara
bukan ya. Terus meningkatkan ketahanan tanaman terhadap radiasi tinggi? Enggak. Meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan? Iya. Karena kenapa? Karena punya peran tadi menjaga supaya tidak sampai ke kekeringan. Meningkatkan ketahanan tanaman bukan. Oke, baik. Ini sudah 10 nomor sudah kita bahas. Sudah diterangkan juga. Silakan kamu lanjutkan dengan mengerjakan materi soal yang ada di Sokrates di jam 12.15. Selamat mengerjakan. Terima kasih.